Ya, oke. Halo, Tem. Selamat siang ya. Semangat belajar ya. Minggu depan kita mau ulangan lagi ya. Ulangan yang apa? Dua loop ya. Dua loop. Hukum Kirchhoff dua loop. Ingat hukum Kirchhoff 2 itu apa? Sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0 ya. Sigma E ditambah dengan sigma IR sama dengan 0 ya. Ingat itu, jangan dirubah-rubah. Tuh di kelas lain itu ada yang merubah apa namanya? Hukum Kirchhoff-nya. Dirubahnya jadi apa? Dibagi sigma IR. Salah atau salah? Salah. Iya, oke ya, kita review dulu ya supaya nanti waktu ulangan kalian bisa semuanya ya. Oke, kita jumpa lagi di mana ini? Di link Smart Open Teja. Yes, ya. Tepuk tangan untuk Tems dulu. Semangat ya. Oke, nah sekarang ingat ya, ini Ibu akan bikinkan rangkaiannya mungkin nggak sama dengan yang ada di rumah ya. Nggak apa-apa. Nah, Ibu tambahin lagi tuh. Tambahin lagi supaya banyak-banyak. Ada yang suka pakai I3 kah? Siapa yang kerjanya suka pakai I3? Oh, ya. Boleh, nggak apa-apa. Cuma kalau ulangan nanti Ibu nggak akan teliti sampai di jalan-jalannya gitu ya. Nah, sekarang misalnya di sini kita kasih nama titiknya A, ini titik B ya. Ini titik B, kemudian ini titik C, di sini adalah titik D. Bisa itu yang masih bicara untuk bisa di luar dulu sampai bisa tenang baru masuk ya. Ini titik F. Kemudian kita kasih nama di sini adalah R1, R2, R3, lalu R4, R5, R berapa nih? 6, ini banyak ya. 7, kemudian ini R8, ini adalah R9. Oke ya. Mana? Ada? Oh iya, ini ada R10. Thank you ya. Nah sekarang loopnya kamu mau kemana nih? Arahnya? Mau searah ke bawah semua yang di tengah di BE atau mau naik semua atau mau naik turun atau mau turun naik? Yang mana? Mau turun naik? Mau yang susah? Hah? Mau turun naik? Oke. Iya, ini adalah I1, lalu yang ini adalah I2 ya. I2 berarti mengarah kemana nih? Kalau digambarkan di sini berarti I2 arahnya ke sana. Kemudian I1 arahnya ke sini. Lalu I3 mau kemana? Mau ke bawah boleh. Ini kalau misalnya kalian pakai I3 ya, karena ada yang suka pakai I3 tuh. Ya di sini adalah I1, lalu ini adalah I2, kemudian ini adalah I3. Nah, hukum Kirchhoff 1 yang masuk ke titik percabangan sama dengan yang keluar dari titik percabangan. Kita ambil titik B ini di sini. Yang masuk ke titik B ada I berapa? I2 kan? Kemudian yang keluar dari titik percabangan ada berapa? Ada 2 yaitu I1 dan I3. Berarti ini kita tambah dengan I3. Atau untuk cari I3-nya berarti sama dengan apa? Kalau I2 sama dengan I1 tambah I3, maka I3 sama dengan? Loh, dari sini aja. Ini kan tinggal pindah ke sana kan? Ya. I2 dikurangi dengan I1. Nah, kalau kita menggunakan I3, ya, kalau kita menggunakan I3, tunggu Ibu ganti dulu warnanya ini ya, pakai warna blue dulu. Ini I2-nya ya. Kalau kita menggunakan I3, maka I3 ini mengalir di R10 dan R7. Tetapi di R2, R1, kemudian R9 itu mengalirnya I1. Jadi kita kasih nama dulu E1, kemudian di sini kita kasih nama E2, lalu ini kita kasih nama E3. Ya. Nah, yang jadi patokan positif negatifnya itu adalah I1-nya, loop satunya.
Nah, di sini I3 dengan I1 di R10 dan R7 itu berlawanan arah. Berarti nanti I3-nya minus. Maka di loop 1 nanti kalian akan punya persamaan dalam I1 dan I3. Jadi bla 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 I1 ditambah bla 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 I3 sama dengan bla bla bla. Kita belum tahu angkanya kan. Nah, lalu kalau di loop 2 punya, ini yang jadi patokan juga I2-nya. I3-nya searah, ya. Ini harusnya minus ya, yang ini ya, karena kan ini berlawanan arah nih I3-nya. Berarti ini minus ya, min bla 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 I3. Lalu di sini di loop 2, I3 dengan I2 searah, berarti plus ya. Nah, kemudian yang mengalir di R3, R4, R5 dan R6 itu adalah I2. Yang mengalir di R10 dan R7 itu adalah I3. Coba sampingnya Ferio sama itu. Ya, kamu ya. Ya, papan tulisnya ada di sini bukan di lacimu. Iya, kalau kamu merasa tidak perlu mendengarkan, udah jago atau udah mengerti atau bisa belajar sendiri, boleh di luar supaya jangan mencuri perhatiannya Ibu. Karena waktunya Ibu jadi terganggu nih, ya. Oke? Ya, semangat ya. Nah, sekarang sampai mana nih tadi? Lupa nih, ya. Nah, jadi di sini nih nanti persamaannya itu adalah bla 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 dalam I2 kemudian ditambah bla 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 dalam I3 sama dengan kita nggak tahu berapa. Nah, sekarang persamaan 1 itu dalam I1 dan I3. Persamaan 2 dalam I2 dan I3. Pertanyaannya, sudah bisa dieliminasi belum? Sudah. Yang dihilangkan apa? I3-nya. Tetapi kamu mendapatkan lagi persamaan dalam I1 dan I2. Nggak langsung dapat hasilnya kan? Iya. Nah, yang ada berarti kalian harus menggunakan 3 persamaan nih. 3 persamaan I2 sama dengan I3 sama dengan I2 dikurangi dengan I1. Maka ini kita harus substitusi masuk ke sini. Atau ini juga disubstitusi masuk ke sini. Repot kan jadinya kan? Harusnya kalau kita tidak menggunakan I3, kita udah bisa langsung mengeliminasi karena persamaannya hanya mengandung 2 variabel, yaitu I1 dan I2. Sekarang kamu tambah step lagi. Tambah langkah lagi, harus mensubstitusi I3-nya supaya persamaannya dalam bentuk I1 dan I2, atau harus mensubstitusi I1-nya supaya persamaannya dalam bentuk I3 dan I2, atau harus mensubstitusi I2-nya supaya persamaannya dalam I1 dan I3, baru bisa dieliminasi. Lah, so, buat gitu loh. Kalau ada yang langsung kita bisa membuat persamaan dalam I1 dan I2, ngapain kita pakai I3? Susah-susah gitu loh. Nanti cari I3-nya kan gampang. Gampang apa? Tinggal menggunakan hukum Kirchhoff 1. Ini cukup disimpan deh. Simpan aja dulu, ya. Nah, jadi apa? Itu disimpan ya. Lalu hapuskanlah I3-nya dulu, ya. Hapuskan I3-nya dulu. Jangan diperdulikan dulu ini I3, tetapi kita memperdulikan I1 dan I2. Yang perlu kamu ingat, di jalur tengah ini itu dialiri oleh 2 buah arus. Kalau kamu sedang melihat di loop pertama, berarti ini ada I2 turun. Kalau sedang membicarakan atau melihat di loop 2, berarti ada I1 naik. Ingat, ini berlawanan arah berarti minus, ya. Maka kita menggunakan hukum Kirchhoff yang kedua untuk yang loop 1, maka kita menggunakan apa? Sigma E ditambah sigma apa? IR ya, jangan lupa ya. Sigma IR ini sama dengan apa? 0. Oke, kita pakai warna red ya. Nah ini kita lihat E-nya dulu. E untuk di E1 menurut loop 1 ini arah I1 ketemu positif atau negatif? Positif. Oh, ini ada lagi anak ganteng sekali nih. Lihat ke depan. Kamu lagi nulis surat cinta buat siapa? Ya, lihat ke depan. Jangan mencuri perhatiannya ibu. Ya. Nah, sekarang berikutnya. Sampainya di E2 ketemu yang apa? Negatif. Ya, ketemu negatif E2. Maka ini kamu langsung tuliskan nih. E1 dikurangi dengan E2 tambah I1. I1 berarti mengalir di semua hambatan yang ada di loop 1, yaitu ada R1, ada R2, ada R10, ada R7,
ada R8, ada R9. Masukin nih semua. Ini R1 tambah R berapa? R2 ditambah R10 ditambah R7 ditambah R8 ditambah R9. Sekarang I2-nya turun, ini naik. Maka kita kurangi dengan I2. I2 hanya mengalir di R10 dan R7. Kita masukkan R10 ditambah dengan apa? R7. Nanti ini sama dengan 0. Kemudian E-nya kita kasih pindah. Nanti kalau sudah masuk angka semua, berapa I1 tambah berapa I2, atau kurang I2, itu sama dengan berapa, maka ini akan menjadi persamaan yang pertama. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa dipahami konsep dasarnya? Oke ya. Kalau masih terlalu cepat bilang ya. Ini Bu sudah pelan sekali. Ya. Kalau ada hambatan dalam di E2, masuk hambatan dalamnya di sini. Mengalir di E2. Cuman E2-nya di sini kan nggak ada hambatan dalam. Kalau ada hambatan dalam nanti masuk di sini. Ditambahkan di sini R kecil 2 gitu loh. Kalau ada hambatan dalam berarti ini ketambahan lagi R kecil 2. Seperti itu. Sama aja kalau ini ada hambatan dalam, maka ini harus ditambahkan dengan R kecil 1 baru dikurung. Gitu. Mengalir di situ. Coba kan ini kan sigma E kan ada sendiri. Sigma R-nya, IR-nya kan ada sendiri gitu. Oke? Ya, thank you pertanyaannya. Ya, oke ya. Ini enaknya kalau kita pakai begini toh bisa diando gitu ya. Nah, Ibu suka sih ngajar pakai begini. Dan ini juga membantu kalian untuk belajar ulang lagi ya. Nah, ini loop 2 sekarang sigma E ditambah dengan sigma I R sama dengan 0 kan. Nah, sekarang I2 patokannya. Sampai di I3 ketemu negatif, positif? Negatif. Sampai di E2 ketemu positif. Berarti ini minus E3 ditambah dengan E2. Mau E2 dikurangi E3 ya nggak apa-apa ya. Nah, ini nanti ditambah I2-nya dulu deh kamu tulis ya, nggak apa-apa. Nah, I2 ini berarti mengalir di mana? R3, R4, R5, R6, R7, R10 ya. Maka ini dikalikan dengan R3 ditambah dengan R4 ditambah dengan R5 ditambah dengan R6 ditambah R7 ditambah R10. Nah, sekarang I1-nya naik, I2-nya turun. Berarti minus I1. I1 hanya mengalir di R7 dan R10. Kalau ada hambatan dalam di E2, maka ketambahan R kecil 2. Nah, berarti ini I1 kita kalikan dengan R7 ditambah dengan R10. Kembali sama dengan 0. Masukkan angkanya, E-nya dipindahin sini ya. Nanti berapa I2 dikurangi berapa I1, maka ini akan menjadi persamaan yang kedua. Nah, kedua persamaan dalam I1 dan dalam I2, maka kita bisa langsung eliminasi. Kan lebih gampang daripada mau substitusi lagi ini ya. Eliminasi I2 berarti koefisien angka I2 tinggal dibalik ya. Misalnya 3I1 tambah 5I2, kemudian di bawahnya 2I1 dikurangi 4I2. Ya sudah, yang I2-nya dibalik aja angkanya. Naik. Atas dikali di bawah, bawah dikali di atas. Semuanya dikalikan, lalu tinggal nanti tandanya apakah min atau plus ya. Nah, dapatlah I1. Dapat I1, mau substitusi masuk ke persamaan 1 atau 2, nggak ada masalah. Ya, mau eliminasi lagi juga boleh. Ibu lebih senang eliminasi lagi sih. Karena kan belum tentu angkanya bulat. Kalau angkanya nggak bulat itu akan ribet lagi ngitungnya gitu loh ya. Eliminasi lebih gampang untuk diperiksanya ya. Satu lagi itu ya kamu Ferio. Iya, iya. Ada apa di mejamu sehingga mencuri perhatian daripada menjelaskan di depan itu ya. Ya, oke. Jadi seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi di sini? Ya.
Mana? Karena ini I1-nya naik, I2-nya turun. Yang kita anggap positif di loop 2 itu adalah I2. Lalu I1-nya berlawanan arah, makanya kita pakai minus. Sama waktu di loop 1. Loop 1 ke atas kita anggap positif. Ini I2-nya di tengah minus, karena ini kan berlawanan arah. Berarti dia minus. Gitu. Ya, oke? Udah? Bisa? Ya. Oh, boleh. Apa sih nggak boleh buat kamu? Tahu ya. Oke, dihilangkan itu ya. Jadi kita akan lanjut lagi. Ya. Sekarang nih, itu akan lanjut lagi ke listrik statis ya. Listrik statis, konsentrasinya lagi ya. Ini ada muatan 1, ada muatan 2, ada muatan 3, ada muatan 4. Ya, mau positif atau negatif? Nggak ada yang mau kasih positif. Oke, ini positif. Kemudian ini negatif. Tuh, pakai warna lain deh. Ya, supaya jelas. Positif, ini negatif, lalu ini positif lagi, lalu ini negatif lagi gitu ya. Sebutlah di sini adalah Q1, lalu ini Q2, lalu ini Q3, ini adalah Q4. Kemudian di pusat diagonalnya itu diletakkan sebuah muatan uji atau muatan lain lah. Kita sebut muatannya di sini adalah Q5. Ya, ini ada Q5. Q5, muatannya mau negatif atau positif? Positif, oke. Kenapa ini? Hah? Oke ya. Sekarang di sini adalah Q5, muatannya positif ya. Maka kita lukiskan sekarang gaya-gaya interaksi antara keduanya tuh. Sekarang kita mau cari berapa F5-nya ya. Antara muatan kelima dengan muatan pertama, saling tolak menolak atau tarik menarik. Tolak menolak. Oke. Ini berarti kita kasih nama F berapa? 5, 1. Antara Q5 dengan Q2. Tarik, menarik. Kita kasih nama apa? F52. Antara 5 dan 3. Tolak, menolak. Kita kasih nama apa? F53. Lalu antara 5 dan 4. Tarik, menarik. Maka kita kasih nama F54. Ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, anggaplah, ini kita anggap ya, bahwa Q1 sama dengan Q2, sama dengan Q3, sama dengan Q4, sama dengan Q5, sama dengan Q gitu ya. Ini jaraknya di sini adalah R, lalu ini juga jaraknya R. Atau S lah, jangan R gitu ya. S boleh. Ya jaraknya adalah S, ini adalah S. Ditanyakan tuh, F5 sama dengan berapa? Ya, hasilnya 0. 0 dari mana? Ayo. Nah, itu harus dijelaskan. Itu yang harus dijelaskan. F5 memang akan sama dengan 0. Tapi kamu harus jelaskan dalam semuanya. Nah, gimana cara nyarinya? Karena Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 itu besarnya sama dengan Q. Sekarang jaraknya. R1, 52, 51, 53, 54 sama enggak? Sama. R51 sama dengan R54 sama dengan apa? R53 sama dengan R52. Kita sebut R aja, nggak apa-apa. R-nya sama dengan apa coba? Kalau ini S, ini S. Siku-siku kan? Ya? S akar 2. Yakin? R-nya kan jaraknya dari pusat. Kalau diagonalnya sama dengan S akar 2. Oke. Tetapi R-nya kan setengah diagonal. Berarti S per 2 akar 2. Besarnya sama. Nah, karena ini sama, berarti
F51 dengan F52 dengan F53 dengan F54 sama enggak? Sama ya. Sebutlah misalnya sama dengan F gitu. Boleh. Ini belum menjelaskan bahwa F di sini sama dengan 0. Belum. Nah, kita harus mencari resultannya nih. Ya, resultan pada masing-masing sumbu. Sumbunya terserah kamu mau kasih nama apa. Ibu mau kasih nama misalnya sumbu yang di sini itu adalah sumbu X gitu. Ya. Ini adalah sumbu X. Yang ini. Ini kita sebut sumbu X gitu. Ya. Sumbu X. Berarti ini menuju ke X maka ini positif. Ini negatif. Lalu yang satunya sumbu Y-nya mau ke sini deh. Boleh nggak? Boleh aja, siapa yang larang gitu ya. Nah, berarti ini sumbu Y. Maka ini positif. Yang menuju ke searah ya. Lalu yang berlawanan adalah negatif. Untuk ini berarti nanti kalian harus mencari ini. Fx. Fx-nya berarti F51 dikurangi dengan F53. F dikurang F sama dengan 0. Kemudian Fy. Berarti sama dengan apa? F54 dikurangi F53. F dikurang F sama dengan 0. Lalu F5-nya. Ini kan persegi. Berarti membentuk sudut apa? Segitiga siku-siku kan? Maka ini sama dengan apa? Akar dari F X kuadrat ditambah dengan apa? F Y kuadrat. Karena ini 0, berarti hasilnya akan 0. Ya, seperti itu. Oke, sekarang yang enggak 0. Yang enggak 0, Ibu akan bikin persegi panjang. Ya, bikin persegi panjang. Ini nanti kamu kerjakan. Nah, iya, ya. Kenapa kok langsung loyo gitu? Dikerjain di sini, udah nggak dikasih PR, selesaikan di sini sekarang supaya tidak jadi PR gitu loh, ya. Ini positif, ya. Ini positif ya. Oke, oh, negatif, oke lah. Ini positif. Ini negatif lagi, oke. Q1, Q2, Q3, Q4, ya. Kemudian ada lagi satu muatan di pusat deh ya. Nah, di pusat nggak apa-apa lah, supaya kamu senang. Ya toh, kalau Ibu kasih nanti di tengah-tengah sisinya, nah kamu ribet lagi. Ya, ya silahkan. Oke, mau positif atau negatif? Positif, oke. Ini Q5 ya. Sekarang Q1-nya mau berapa? 10 mikrokolom. Oke, Q2. 20 mikrokolom, enggak apa-apa. Q3. 30 mikrokolom. Q4. Hah? 40. Oke, 10 lagi atau 40? 40 mikrokolom. Q5. 50. Oke. Apa sih yang nggak bisa buat times? Ya, oke. Nah, sekarang jaraknya supaya R-nya kamu nggak pusing, artinya nggak setengah mati, Bu kasih di sini 12 cm. 12 cm, ini 16 cm. Supaya apa? Diagonalnya berapa? 20. Jadi jari-jarinya berapa? Jaraknya berapa R-nya? 10 toh, gampang toh? Ya. Tentukanlah F5. F5 sama dengan berapa? Kerjakannya nanti 10 menit terakhir. Ibu akan lanjut dulu. Loh iya, toh jangan sekarang. Kan gampang sekali tuh. Ya. Ibu lanjut dulu ya. Ibu lanjut dulu satu materi lagi supaya selesainya sama-sama. Ya, jadi tercapai semuanya. Nah, sekarang kita akan masuk di materi berikutnya yaitu tentang kuat medan. Kuat medan listrik. Kalian udah kenal ada kuat medan magnet. Itu adalah daerah di sekitar magnet ya, yang masih merasakan gaya magnet itu adalah kuat medan magnet.
Nah, garis-garis gaya magnet itu keluar dari kutub apa menuju ke kutub apa? Kutub utara menuju ke kutub selatan. Nah, sekarang untuk di medan listrik, ya di medan listrik ada muatan listrik, ini bermuatan positif, maka kuat medannya itu arahnya keluar dari muatan ke sini. Ini kalau muatannya positif, E-nya itu keluar. Kemudian kalau muatannya itu adalah muatan negatif, ya, muatannya adalah muatan negatif, itu arah kuat medannya yang satu positif keluar, berarti yang negatif apa? Masuk. Ya, ini masuk, 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 masuk. Di sini adalah E, ya. Oke. Sekarang kalau misalnya ada dua buah muatan, muatan yang pertama, di sini ada muatan kedua, muatannya berada di dalam satu garis, yang satunya misalnya positif, yang satunya negatif, lalu ada titik dalam garis itu, ya garis hubungnya, ada 3 buah titik nih. Ada titik P, kemudian ada titik S, ada titik T gitu. Ini adalah Q1, ini adalah Q2. Sekarang kita mau melukiskan nih arah medan yang ditimbulkan oleh muatan pertama pada masing-masing titiknya. Tadi kan keluar arahnya. Berarti di P arahnya ke kanan atau ke kiri? Supaya keluar dari muatan. Ke kiri ya, oke. Maka ini adalah E1 di titik P. Kemudian untuk di titik S. E1-nya arahnya kemana? Ke kanan. Oke, jadi ini adalah E1 di titik S. Kemudian untuk di titik T. Kemana? Terhadap Q1. Ke kanan ya, karena kan keluar kan ya. Ini adalah E1 di titik T. Kemudian terhadap Q2. Terhadap Q2, maka E di titik P kemana? Negatif itu masuk atau keluar? Masuk, supaya menuju ke muatan. Dari P ke kanan. Oke ya. Berarti ini adalah E berapa? E2. Lalu di titik S. Ke kanan. Ini adalah E2 di titik S. E2 di titik S. Kemudian yang di sini? Ke kiri. Ya. Ini adalah E2-nya ya. Ini adalah E2. Nah, ini berlawanan arah. Maka E di titik P itu akan sama dengan E2 dikurangi dengan E1. Kemudian E di titik S berarti sama dengan E2 ditambah E1. Lalu E di titik T berarti E1 dikurangi E2. Kanan positif, kiri negatif ya. Kita ngikutin itu. Sekarang kita akan menentukan rumus daripada E ya. Menentukan rumus daripada E. Ingat rumusnya F sama dengan apa? K, Q1, Q2 dibagi dengan R kuadrat kan. Kalau Q1 sama dengan Q2 berarti jadi Q dibagi dengan R kuadrat ya. Nah sekarang ingat enggak rumusnya E? Kuat medan itu sama dengan apa? Sama dengan gaya listrik dibagi dengan muatannya ya. F per Q. Ini harusnya di SMP ada sih. Nah sekarang kita masukkan nih. Berarti ini Q dibagi dengan R kuadrat kita kalikan 1 per Q. Maka rumusnya jadi apa? Q dibagi R kuadrat ya. Back ke sini dulu. Tadi rumusnya apa? Q dibagi dengan R kuadrat. Pertanyaannya, apakah E1 di titik P, E1 di titik S, dan E1 di titik T itu besarnya sama? Kalau muatan Q1 dan Q2-nya sama? Selalu sama atau tidak? Selalu sama atau tidak? Tidak. Kenapa? Loh, kok nggak tahu? Tidaknya kenapa? Ini adalah R1 P, R1S, kemudian berikutnya yang ini adalah R1T. Apa yang membuatnya tidak selalu sama? Jaraknya, ya jaraknya. Oke, yang ini berarti adalah R2, P, R2S, lalu ini adalah berikutnya adalah R2T. Jadi E2 di T, di P dengan di S juga belum tentu sama. Kenapa? Tergantung jaraknya walaupun muatannya sama.
Ya. Nah, sekarang dari ini mana yang memungkinkan kuat medannya itu sama dengan 0? Di titik mana? S dijumlah, T dikurang, P dikurang. Yang memungkinkan sama dengan 0 di mana? Di P dan di T ya. Di P yang berlawanan itu memungkinkan kuat medannya sama dengan 0 ya. Yang itu memungkinkan di situ. Nah, sekarang kalau kuat medannya sama dengan 0, nah ini misalnya ini tadi positif atau negatif ini? Positif, ini negatif ya. Anggaplah di titik ini nih, sama di titik ini ya. Ini titik P, kemudian tadi ini titik T. Lalu yang ke sini nih berapa tadi? E1. Kemudian ini adalah E2. Yang di sini ini adalah E1, lalu yang di sini adalah E2 ya. Nah, misalnya Q1-nya itu sama dengan 4 mikrokolom. Kemudian Q2-nya sama dengan 16 mikrokolom. Kemudian jarak antara kedua muatan itu sama dengan misalnya 80 cm. Lalu jarak antara ini itu adalah X. Kemudian yang ini adalah Y. Adalah Y. Gitu. Nah, jika E, P sama dengan 0, ditanyakan maka X sama dengan berapa. Lalu jika E di titik T sama dengan 0, maka yang ditanyakan besarnya Y sama dengan berapa. Nah, untuk ini misalnya aja ya, kalau E sama dengan 0, ada 2 buah E gitu ya. E sama dengan 0. Anggaplah E-nya itu sama dengan E2 dikurangi dengan E1 sama dengan 0. Mana yang bisa dipindahkan? E1 ya. Berarti di sini adalah E2 sama dengan E1 ya. E2 rumusnya apa? Tadi kan kaki per R kan? Kalau E2 berarti kita pakai Q2 per R2 kuadrat. Sama dengan Q1 per R1 kuadrat. Ya. Nah, apa yang bisa dicoret di sini? K-nya bisa dicoret. Q2 dengan Q1 bisa pindah tempat ya. Seperti ini boleh? Maka ini sama dengan apa? R2 dibagi dengan, Ibu langsung gabungkan ya. Ini R1 dipangkatkan 2. Kalau begitu maka R2 dibagi dengan R1 sama dengan apa? Iya, sama dengan akar dari Q2 dibagi dengan Q1. Seperti itu. Nah, nanti kamu tinggal masukkan R2-nya untuk di titik P. Itu sama dengan apa? R2-nya di titik P sama dengan apa? X. X, masa X? Masa X? R2 di titik P loh. R2 di titik P. R2-nya kan dari sini ke sini nih. Ini ditambah ini. Ya kan? Iya, R1-nya sama dengan X. Lalu kalau di titik Y, di titik T, ya di titik T berarti R2-nya sama dengan Y, R1-nya sama dengan apa? 80 ditambah dengan Y ya. Nanti kamu coba selesaikan ini ya. Coba selesaikan soal ini. Materi terakhir untuk hari ini. Nah, ada yang ingat rumusnya usaha itu sama dengan apa? W bukan yang irit, tetapi yang usaha dalam gaya perpindahan, benda perpindahan itu sama dengan apa? Force dikalikan dengan distance kan? Ya. Kemudian untuk di listrik yang ada hubungannya dengan potensial dan muatan, ingat kita punya temannya Fir sama Kit itu namanya siapa? Loh, Kit Fir, Pak siapa punya PT Fit Irit? Pak siapa? Vicky. Ya. Nah, ini
F kali S-nya berarti sama dengan F, kita kalikan dengan R nih ya. Nah, energinya sama nih, kita samakan. Jadi W sama dengan V gitu. V, Q sama dengan F kali R. Tadi F-nya sama dengan apa? K, Q, Q kali R per R kuadrat kan? Ini kan V kali Q kan? Apa yang bisa dicoret tuh? R bisa dicoret dengan pangkat 2-nya, terus Q-nya bisa dicoret. Maka kita mendapatkan rumus V itu sama dengan K, Q per R. Nah, ini adalah rumus dari potensial listrik. Jadi kalau ada beberapa muatan, anggap muatan 1, muatan 2, muatan 3, di sini adalah Q1, Q2, Q3, ini positif, kemudian di sini negatif, lalu ini positif, misalnya ada satu titik P di sini. Titik P di sini, ini jaraknya adalah R1 ke sini, kemudian ini adalah R2, ya. Yang di sini adalah jaraknya adalah R2, kemudian yang ke sini berarti ini adalah R3 nih. Muatan yang ketiga. Ya, ini adalah R3. Maka besar beda potensial di titik P itu nanti akan sama dengan apa? V1 ditambah dengan V2 ditambah dengan V3. Nah, untuk perhitungan potensial, tanda min plus pada muatan itu ikut masuk. Karena belum diperhitungkan di sini. Ya, ikut masuk. Tetapi di gaya kolom dengan di kuat medan nggak perlu dimasukkan. Kenapa? Karena kita udah perhitungkan waktu arahnya kemana-kemana. Jadi tanda min plusnya itu nggak usah diperhitungkan. Tapi di sini diperhitungkan. Oke? Nanti kita akan lihat soal-soalnya ya. Silahkan dikerjakan yang mana tadi? Ini ya. Satu. Dengan yang mana lagi? Ini ya diturunkan ya supaya nggak jadi PR toh. Jadi tidak ada PR. Oh ini ya. Silakan dikerjakan. Supaya nggak jadi PR, kalau nggak selesai ya jadi PR gitu. Ya. Oke, minggu depan sih dibahas lagi ya. Nanti kita bisa bahas sama-sama. Oke. Ah? Ya. Oh, sebentar, saya menyimpan dulu. Boleh. Ya. Ya. Ibu menyimpan dulu. Di buku catatan dilengkapi ya. Tunggu Ibu pause dulu ya, belum terpause ya. Ya. Atau Ibu stop aja ya. Stop nih ya, supaya langsung di convert ya. Oke, Tem, semangat ya.